Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan ujian tengah semester digital forensik dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dedi Ahmadi. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Nuriski Saputra dengan NIM 01011225 dari kelas Sistem Informasi 02 dan mengambil kelas digital forensik hari Sabtu. Oke, dalam UTS ini ada 4 pembahasan. Yang pertama, langkah-langkah proses digital forensik. Yang kedua, kasus cybercrime Bangladesh Bank Robber. Yang ketiga, hal-hal terkait hard disk. Yang keempat, 6 tantangan digital forensik. Masuk ke bahasan pertama, yaitu langkah-langkah proses digital forensik. Langkah-langkah proses digital forensik ini dibagi oleh 7 proses. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, koleksi. Yang ketiga, preservasi. Yang keempat, akuisisi. Yang kelima, eksaminasi. Yang keenam, analisis. Yang ketujuh, pelaporan. Proses yang pertama, yaitu identifikasi. Proses identifikasi untuk mengenali peristiwa yang terjadi, mengetahui hal-hal yang dibutuhkan, dan melakukan penyelidikan. Tahapan identifikasi yang dilakukan adalah mencari bukti digital mana saja yang dapat digunakan untuk mengungkap sebuah insiden. Biasanya yang menjadi bukti digital seperti komputer, hard disk, memory card, drone, operator seluler, rekaman bicara, email, dan lain-lainnya yang berpotensi untuk menyimpan bukti-bukti digital. Tahapan kedua yaitu koleksi. Tahapan koleksi ini merupakan kegiatan mengumpulkan barang bukti untuk mendukung investigasi digital forensik. Biasanya dilakukan dengan mengambil perangkat keras atau mengcopy perangkat lunak. Adapun jika barang bukti digital berupa gambar, suara, video, dan lainnya, maka berkas tersebut diambil dan digandakan karena hanya menganalisis berkas kopi saja agar tidak rusak. Tahapan yang ketiga adalah preservasi. Preservasi merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh penyelidik yang sudah ahli untuk menjamin agar data-data yang dikumpulkan tidak berubah. Contoh mengumpulkan barang bukti di evidence bag atau kantong barang bukti agar tidak tersentuh oleh orang lain, seperti dalam gambar berikut. Tahapan yang keempat yaitu akuisisi. Secara alami, bukti digital rentan dan dapat diubah, rusak, atau dihancurkan oleh pemeriksaan atau penanganan yang tidak tepat. Pemeriksaan yang paling tepat dilakukan pada kopi dari bukti asli tersebut. Bukti asli harus diperoleh dengan cara melindungi dan mempertahankan integritas dari bukti tersebut. Tahapan kelima yaitu eksaminasi. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengekstrak dan menganalisis bukti digital. Ekstrak di sini mengacu pada proses pemulihan data atau bisa disebut recovery data dari sebuah media. Analisisnya mengacu pada penafsiran dari data dan menempatkannya dalam proses logis dan berguna. Masuk ke tahapan berikutnya, tahapan keenam, yaitu tahapan analisis. Adalah tahapan yang utama di mana kita menganalisis bukti digital untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap kasus yang sedang ditangani. Hasil analisis selanjutnya disebut sebagai barang bukti digital yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmiahan dan hukum di depan pengadilan. Dan tahapan terakhir yaitu pelaporan atau bisa dibilang reporting. Adalah tahapan terakhir dari metode ini. Pada tahapan ini yang dilakukan adalah membuat laporan mulai dari tahapan pertama sampai terakhir. Laporan pada digital forensik biasanya dibuat lengkap mulai dari tahapan identifikasi seperti apa, kemudian pada tahapan analisis ini menggunakan tool apa. Masuk ke pembahasan kedua yaitu kasus cybercrime Bangladesh Bank Robbery.
Yang pertama kita bahas yaitu waktu kejadian. Meski kejadiannya terjadi pada tahun 2016, para peretas itu membuat rencana dan mempersiapkan persiapan yang sangat lama. Sebuah email jahat memulai ke seluruh cerita. Pada tahun 2015, tepatnya Januari, seseorang yang tidak disebutkan namanya mengirimkan lamaran pekerjaan melalui email ke otoritas Bank Bangladesh, di mana CV dan surat lamaran dilampirkan, tapi itu bukan lamaran kerja biasa, melainkan sebuah malware dikaitkan dengan file itu. Kemudian yang membantu mereka masuk ke sistem komputer bank sentral. Selama penyelidikan, mereka menemukan bahwa 3 orang tertipu dan mengunduh file tersebut. Setelah beberapa saat, malware mulai dipasang di sistem komputer Bank Sentral Bangladesh. Meskipun peretas dapat memasuki sistem komputer untuk pertama kalinya, mereka tidak melakukan apapun selain mendapatkan akses ke sistem. Hingga terjadi pada tahun 2016, aksi peretasan itu dimulai. Baiklah, masuk ke bahasan berikutnya yaitu kronologinya. Seperti banyak bank sentral negara lain, Bank Bangladesh juga memiliki rekening di Federal Reserve Bank of New York di Amerika Serikat. Biasanya uang cadangan negara disimpan di rekening ini untuk keamanan tambahan dan menjaga transaksi internasional. Federal Reserve Bank menyimpan cadangan Bangladesh dalam dolar dan emas di brankas mereka. Dan metode yang digunakan untuk transaksi uang di akun ini disebut SWIFT, sistem aman untuk tingkat militer. Secara global, sistem jaringan ini menangani rata-rata 35 juta transaksi keuangan per harinya. Lanjut masih dengan kronologi, yaitu kita bahas kerugiannya. Menurut laporan BBC, rencana awal para peretas adalah mencuri 1 miliar dolar dari cadangan Bank Bangladesh. Namun rencana mereka gagal dan hanya berhasil mencuri 81 juta dolar. Tetapi di negara berkembang seperti Bangladesh, di mana sepertiga dari total penduduknya masih menghabiskan hari dengan kurang dari 2 dolar sampai 2 dolar. 81 juta dolar adalah jumlah yang sangat besar. Tetapi menurut laporan Portom Alu, saat itu mantan gubernur Bank Bangladesh ingin menutupi pencurian yang begitu signifikan. Nah, sekarang peretas tersebut pembuatan rekening palsu. Tim peretas menggunakan rekening bank di Filipina untuk mentransfer uang. Uang masuk. Masuk akal bagi mereka untuk membuka rekening di Filipina karena mengeksploitasi celah privasi membuatnya sangat mudah untuk melakukan kegiatan ilegal seperti pencucian uang, pendanaan teroris. Peretas membuka 4 akun palsu. Mereka membuka 4 akun ini hanya dengan 500 dolar. Dan ini tidak aktif selama 9 bulan. Dan masuk ke aksi peretasan pun dimulai. Baik, ini adalah kronologinya. Tim peretas memanfaatkan perbedaan waktu Bangladesh, New York, dan Filipina, serta kesenjangan akhir pekan untuk membuat cetak biru yang sangat baik dari perampokan total. Mereka mengambil 5 hari untuk melaksanakan seluruh rencana. Peretasan itu sangat kompleks dan terjadi melalui beberapa jalur serangan. Pencurian itu melibatkan manipulasi sistem SWIFT, platform pesan digital yang mengolah banyak transfer keuangan antar bank dunia untuk mengelabui Federal Reserve Amerika Serikat cabang New York yang menyimpan banyak aset perbankan internasional. Agar mentransfer dana ke rekening milik pencuri, berpura-pura menjadi Bank Bangladesh, para pencuri mengirim instruksi palsu melalui SWIFT ke Federal Reserve Amerika Serikat di New York, meminta sejumlah dana untuk ditransfer ke rekening bank di Asia Tenggara. SWIFT biasanya memberitahu bank tentang transfer dengan mengirimkan pesanan ke printer bank.
Namun dalam kasus ini, penyerang menonaktifkan printer bank Bangladesh dengan malware. Ini berarti karyawan bank di Bangladesh tidak mengetahui bahwa pencurian sedang terjadi. Pada saat itulah Bank Bangladesh mengaktifkan kembali printernya dan menerima pemberitahuan transfer dan permintaan dari Federal Reserve Amerika Serikat New York untuk klarifikasi bahwa sudah terlambat dan uang telah terkirim. Dan ini merupakan ilustrasi skema dari aksi peretasan tersebut. Dan ini selanjutnya, yaitu pengungkapan pelaku. Menurut podcast BBC, tim FBI Los Angeles menemukan bahwa kode komputer yang disematkan dalam bahasa Korea dan alamat IP cocok dengan alamat IP Korea Utara. Penyelidikan FBI menemukan fakta menarik bahwa kelompok peretas bernama Lazarus meretas Sony Pictures pada tahun 2014 menggunakan alamat email dan profil media sosial yang sama. Kelompok ini dilindungi oleh pemerintah Korea Utara. Orang bernama Park Jin Yong memimpin kelompok hacker ini. Namun Korea Utara membantah semua tuduhan itu dan menyalahkan Amerika Serikat atas pencemaran nama baik tersebut. Ini bukan pertama kalinya Korea Utara melakukan kejahatan keji seperti itu. Mereka telah melakukannya sebelumnya pada tahun 2016. Korea Utara mencoba mencuri jutaan dolar dari Bank Internasional Timur Jauh Taiwan menggunakan sistem pembayaran SWIFT. Pada tahun yang sama, kelompok itu mengambil alih salah satu sistem komputer Bank Rusia. Next, ada perangkat digital forensik. Dari segi hacker, hacker menggunakan komputer atau laptop, software malware maker, dan akses bank sistem. Korban, komputer atau laptop dan printer. Dan penyelidik di sini komputer atau laptop dan IP detector. Baik, selanjutnya yaitu peran digital forensik dalam kasus ini. Ada 4 peran di sini. Yang pertama, mengidentifikasi penyebab dan kemungkinan maksud serangan peretasan tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi titik masuk yang digunakan oleh penyerang ke dalam jaringan. Yang ketiga, identifikasi durasi akses tidak sah di jaringan. Yang keempat, membantu untuk mengungkap penjahat. Nah, dari kejadian tersebut kita dapat mengambil lesson learn atau pembelajarannya. Penyerang yang gigih hampir pasti akan dapat menemukan dan mengeksploitasi kelemahan apapun, baik dalam bentuk kesalahan manusia atau kerentanan jaringan. Kegagalan untuk mengamankan kredensial yang kuat ini dan memantau aktivitasnya membuat jaringan bank terkena berbagai macam serangan dan mencegah peluang mitigasi yang berhasil. Lembaga keuangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah penyerang menggunakan kredensial internal mereka sendiri terhadap mereka untuk beroperasi di dalam jaringan dan mencapai tujuan jahat mereka. Mempekerjakan autentikasi multifaktor, mengendalikan dan memantau penggunaan akun istimewa, mendeteksi perilaku yang berpotensi berbahaya, dan dengan cepat menanggapi peringatan harus menjadi pusat praktik keamanan yang digunakan oleh organisasi untuk mengurangi serangan semacam itu. Masuk ke bahasan ketiga yaitu hal-hal terkait hard disk. Yang pertama di sini kita akan membahas komponen hard disk. Yang pertama ada platter, yaitu piringan hard disk. Bagian ini berbentuk piringan yang dilapisi magnetik sehingga mampu menyimpan data atau file yang terdiri dari silinder, sektor, track, dan cluster. Kemudian ada spindle. Berfungsi mengontrol speed atau jumlah putaran dari spindle motor dalam satuan RPM, rotation per minute. Kemudian ada motor drive, yaitu sebuah motor servo yang berfungsi menggerakkan plater pada porosnya. Motor inilah yang menentukan kecepatan perputaran piringan hard disk hingga mencapai beberapa RPM. Kemudian di sini ada board
sirkuit elektronik yang mengontrol kinerja daripada hard disk, serta mendeteksi seluruh konfigurasi yang ada pada hard disk dan mengatur lalu lintas keluar masuknya informasi. Kemudian di sini ada controller head, yaitu suatu alat yang umumnya sebuah pengontrol yang dapat mengendalikan head agar dapat menulis dan membaca, dan ini memperkuat sinyal yang diberikan head maupun yang diterima oleh head. Komponen berikutnya yaitu ada aktuator. Di dalam hard disk terdapat magnet. Magnet ini terdiri dari magnet alam atau magnet permanen dan magnet buatan. Terjadi adanya arus listrik. Magnet ini yang mengatur kecepatan pergerakan head saat membaca maupun menulis. Kemudian ada akses. Adalah sebuah tungkai yang memegang head. Tungkai ini yang menggerakkan head ke seluruh permukaan platter. Dan yang terakhir, komponen terakhir yaitu read-write head. Sebuah mekanisme yang bertugas membaca dan menulis data dari atau kepiringan hard disk yang merubah sinyal magnetik yang ada pada platter menjadi signal digit atau sebaliknya. Kemudian di sini ada pembahasan sektor, track, dan cluster. Apa itu sektor? Sektor adalah jumlah lintasan yang terdapat pada sebuah track, dan sektor adalah bagian dari track. Dan kemudian apa itu track? Track adalah lintasan pada hard disk atau bagian dari hard disk yang berbentuk lingkaran konsentris. Jika diilustrasikan pada buku tulis, maka track adalah garis tempat di mana pijakan kita menulis huruf. Dan yang terakhir itu cluster. Cluster adalah lintasan yang terdapat pada sektor. Kelipatan terkecil dari sebuah hard disk yang dapat digunakan untuk menyimpan data, atau merupakan lokasi penyimpanan terkecil dalam hard disk yang memiliki ukuran tergantung pada besarnya hard disk. Bisa dilihat dalam gambar ini, track, sektor, maupun cluster. Kemudian, apa itu slang space? File slang juga disebut slack space. Adalah sisa ruang pada drive tempat file disimpan. Ruang ini tetap kosong atau tersisa karena setiap cluster pada disk memiliki threshold penyimpanan, dan file-file berukuran acak atau tidak tepat bisa dibagi 4 byte. Oleh karena itu, file hanya mengisi sebagian dari porsi hard drive. Kenapa slang space penting dalam proses investigasi digital forensik? Saat file dihapus, sistem operasi tidak menghapus file tersebut, melainkan hanya membuat cluster yang ditempati file tersedia untuk realokasi. Jadi data tetap ada sampai ditimpa, tetapi tidak ada referensi ke tabel alokasi file, dan file disebut deferensi. Namun, sistem operasi di beberapa titik mungkin mengalokasikan file baru ke salah satu cluster tersebut yang menimpa data asli. Jika file yang dihapus lebih besar dari file yang baru dialokasikan, akan ada bagian dari file lama yang masih utuh, meskipun tidak terlihat oleh file sistem. Maka data di slack space mungkin berasal dari file yang jauh lebih tua dari file yang dihapus. Data sisa ini yang disebut latent data atau ambient data. Data memberikan petunjuk kepada penyelidik tentang apa yang awalnya disimpan di seluruh klaster yang kemudian dapat memberikan petunjuk untuk pertanyaan forensik lainnya. Kenapa file yang sudah dihapus pada hard disk masih bisa dibaca dengan tools tertentu? Inilah alasannya. Sebuah hard disk atau media penyimpanan lainnya terbagi ke dalam banyak sektor. Sektor-sektor tersebut merupakan penanda letak sebuah berkas. Saat sebuah berkas dihapus, berkas tersebut tidak benar-benar hilang. Berkas tersebut akan tetap ada di sektor tempat ia ditempatkan. Memang sistem komputer tidak akan menampilkannya di layar. Sebuah berkas akan benar-benar terhapus atau hilang jika sektor yang ditempati berkas tersebut ditimpa oleh berkas lain atau overwrite.
Selama tidak ada berkas baru yang menimpa, berkas lama masih tetap ada dan sangat mungkin untuk dibangkitkan kembali. Alasan sederhana mengapa berkas yang dihapus tidak sungguh-sungguh hilang dari media penyimpanan hard disk ialah faktor pencegahan. Dengan kemampuan pengembalian berkas yang hilang, berkas yang tidak sengaja terhapus bisa dikembalikan seperti sedia kala. Selain itu, kegiatan-kegiatan jahat melalui media digital juga bisa dapat diminimalisasi dengan teknik digital forensik. Berkas yang sengaja dihapus para pelaku kejahatan bisa dikembalikan dan bisa dijadikan bukti di persidangan nanti. Bahasan keempat yaitu 6 hal yang menjadi tantangan dalam dunia digital forensik. Yang pertama di sini tantangan pertamanya itu kompleksitas data. Bukti tidak lagi terbatas dalam satu varian saja, tetapi tersebar di berbagai lokasi dan bahkan tersimpan di dunia virtual, seperti media sosial, cloud storage, dan unit penyimpanan yang terhubung dengan jaringan pribadi. Karena alasan ini dibutuhkan lebih banyak keahlian alat dan mampu untuk merekonstruksi bukti secara lengkap dan benar. Mengotomatiskan sebagian tugas dengan bantuan mesin telah dikritik oleh komunitas investigasi digital, karena hal itu dapat cepat menurunkan kualitas penyelidikan. Tantangan kedua yaitu kecepatan dan volume data yang tinggi. Akuisisi dan analisis bukti digital dalam lingkungan IoT menimbulkan tantangan signifikan bagi agensi hukum dan investigator digital forensik. Dalam kaitannya dengan mengidentifikasi data pengguna tertentu akan sulit untuk menentukan bagaimana melakukan pencarian dan pengumpulan ketika lokasi dan sumber data atau mewakili potensi bukti digital tidak dapat ditentukan. Salah satu caranya mengatasi tantangan ini adalah untuk mengintegrasikan data perangkat IoT ke dalam membangun pemodelan informasi. Demikian, komunitas riset dapat menganggap ini sebagai peluang penelitian untuk dieksplorasi. Tantangan ketiga yaitu integritas data. Integritas data berarti data tidak diubah dan identik dengan data aslinya. Integritas alat bukti merupakan salah satu hal penting di pengadilan untuk menjamin keutuhan barang bukti. Lacak balak harus memiliki semua informasi tentang barang bukti, seperti siapa pengumpul barang bukti, siapa yang mengakses barang bukti, bagaimana barang bukti disimpan, dan di mana beberapa kesalahan mungkin terjadi pada tahap preservasi karena banyaknya aktor yang terlibat dalam proses tersebut. Namun di pengadilan rendah, penyidik harus membuktikan keutuhan alat buktinya. Dalam model tradisional, penyelidik dapat membuktikan integritas bukti mereka dengan membandingkan dengan data asli. Namun cara ini tidak bisa diterapkan di cloud karena sifat dan karakteristiknya. Di cloud, Anda tidak selalu dapat memiliki data asli seperti hard disk. Tantangan keempat yaitu legal dan etis. Praktek forensik digital harus dilakukan dengan prosedur yang benar, karena akan mempengaruhi hasil keputusan pengadilan. Forensik digital tidak hanya digunakan sebagai bukti, tetapi juga memastikan siapa melakukan apa dan mengkonfirmasi alibi setiap pihak yang terlibat dalam satu kasus. Oleh karena itu, pertimbangan aspek legal dan etis terhadap praktik forensik digital perlu diselenggarakan agar menjadi panduan yang dapat dipatuhi oleh seluruh investigator. Tantangan kelima yaitu perkembangan teknologi dan skill keterampilan pelaku. Karena perubahan teknologi yang cepat seperti sistem operasi, perangkat lunak, dan perangkat keras aplikasi, pembacaan bukti digital menjadi lebih sulit karena perangkat lunak versi baru tidak didukung ke versi yang lebih lama. Dan perusahaan pengembang perangkat lunak memang menyediakan perangkat lunak yang kompatibel ke belakang yang juga berdampak secara hukum. Dan untuk pembahasan skill keterampilan pelaku, semakin pintar dan terampilnya para pelaku kejahatan teknologi informasi,
dan komunikasi yang ditandai dengan makin beragamnya dan kompleksnya jenis-jenis serangan, serta kejahatan teknologi yang berkembang. Dan tantangan terakhir yaitu anti-forensik. Tantangan lain yang dihadapi adalah berkembangnya teknik-teknik yang dikategorikan sebagai anti-forensik. Anti-forensik adalah suatu praktek yang mencoba untuk menggagalkan proses analisis kegiatan forensik, kegiatan analisis komputer forensik. Ini mungkin termasuk enkripsi, modifikasi file, atau file yang disamarkan atau kriptograf. Anti-forensik sendiri memiliki banyak tujuan. Beberapa di antaranya adalah menghindari deteksi bahwa suatu event telah terjadi, atau log file misalnya. Mengacaukan dan mencegah pengumpulan informasi, kemudian memperlama proses yang diperlukan oleh si peneliti untuk menyelesaikan satu kasus, kemudian membuat skenario yang meragukan laporan dari suatu forensik ketika nanti dipakai di pengadilan, misalnya dengan membuktikan bahwa suatu data mudah dimanipulasi sehingga tidak layak dijadikan bukti digital di pengadilan. Kemudian mendeteksi forensik tools untuk kemudian menghindarinya atau membuat seolah-olah tidak ada bukti yang diperoleh dengan forensik tool tersebut. Dan yang terakhir yaitu melindungi data-data pribadi. Baik, sekian dari pembahasan ujian tengah semester digital forensik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.